Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vectra Widya Surya Putra, NIM G93218103, kelas manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal manajemen perubahan yang berjudul Telepon Genggam dan Perubahan Sosial, Studi Kasus Dampak Negatif Media Komunikasi dan Informasi bagi anak-anak di Kelurahan Bobosan, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, yang ditulis oleh S. Bekti Istianto. Di era informasi seperti saat ini, perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi seolah-olah telah menjadi kebutuhan primer setiap keluarga. Salah satu bentuk keadilan teknologi komunikasi dan informasi di dunia ini adalah alat komunikasi telepon atau handphone. Telepon genggam seolah-olah telah menjadi kebutuhan wajib yang harus dimiliki oleh setiap orang yang membawa berbagai kandungan informasi, pesan yang dalam kecepatan tinggi menyebar ke seluruh pelosok dunia. Akan tetapi, ada hal lain yang muncul akibat berkembangnya telepon genggam ini. Muncul efek bagi pribadi dan efek secara sosial yang cenderung negatif ketika penggunanya tidaklah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Telepon genggam yang sekarang ini bukan lagi menjadi barang yang asing bagi anak-anak, bahkan bagi mereka yang tinggal di kota-kota kecil seperti Purwokerto, di Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, yang dapat dikategorikan sebagai desa pertengahan antara tradisional dan perkotaan. Tulisan ini didasari oleh hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini sendiri menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan partisipan observe atau pengamatan berperan serta wawancara mendalam dan telaah dokumen. Beberapa penelitian yang telah dipublikasikan terkait tema dampak telepon genggam bagi anak-anak yang antara lain penelitian yang dilakukan oleh Rian Wiruna Permana Putra di tahun 2014 yang menjelaskan handphone memiliki dampak negatif seperti mengganggu perkembangan anak, efek radiasi, rawan melakukan tindak kejahatan, berpotensi mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku siswa, dan pemborosan. Salah satu bukti penjelasnya menganggap bahwa penyimpanan foto atau video porno sebagai salah satu bentuk penyimpangan yang dikategorikan sebagai sebuah bentuk kenakalan remaja. Penelitian lain telah dilakukan oleh Mia Purwanti di tahun 2010 dengan metode kuantitatif ini menghasilkan kesimpulan seperti adanya hubungan yang sangat kuat antara pengaruh penggunaan handphone terhadap kepribadian dan prestasi siswa. Kemudian, siswa akan lelah berprestasi bila dapat meminimalkan waktu dalam penggunaan handphone yang tidak penting dan mengalihkannya dengan cara mengisi hal positif. Penelitian yang dilakukan oleh Mulia Haryanti R. Mujiran dan Yarmi Syukur di tahun 2012 menjelaskan betapa mudahnya siswa mengakses film atau video porno yang memungkinkan mereka secara bebas menonton sehingga menimbulkan kecenderungan bagi remaja atau siswa untuk menonton film porno secara berulang-ulang kali. Hal ini berdampak pada sulitnya berkonsentrasi dalam belajar. Akibatnya, hasil belajar siswa rendah. Penelitian yang bertujuan untuk mengungkap bagaimana dampak pornografi terhadap perilaku seksual remaja atau siswa menyimpulkan bahwa pornografi sangat berdampak terhadap perilaku seksual siswa dan guru pembimbing belum optimal atau bisa dikatakan rendah dalam mengupayakan pencegahan agar siswa tidak mengakses pornografi tersebut. Segala perkembangan teknologi pasti membawa pengaruh kepada penggunanya, baik sedikit ataupun banyak, tergantung sejauh mana pengaruh tersebut dapat dirasakan. Informan pertama, Bapak Andri menyampaikan bahwa telepon genggam dapat dipastikan mempunyai efek kepada penggunanya. Efek yang dimunculkan dapat memungkinkan terjadinya perubahan dalam beberapa hal, seperti perubahan pandangan, sikap, pendapat, tingkah laku, harga diri, dan perubahan lain yang terjadi pada penggunanya. Tidak semua informasi yang terdapat dalam telepon genggam adalah benar dan dibutuhkan oleh anak-anak, apalagi bila tidak ada pengendalian dan penyaring dari orang tua. Informan kedua, Ibu Mimin, yaitu orang tua yang memperbolehkan anak-anaknya untuk bermain telepon genggam, pernah mengungkapkan bahwa dia dan suaminya pernah kecolongan karena pada suatu saat mendapati riwayat mesin pencari dalam telepon genggam Android anaknya pernah membuka sebuah situs pornografi. Dan informan ketiga,
dari anak-anak sekolah dasar yang bernama Azel mengungkapkan bahwa teman-temannya banyak yang pernah melihat atau menyimpan gambar atau adegan pornografi di telepon genggam yang mereka punyai. Setelah itu, teman keempat dari anak-anak usia sekolah menengah pertama yaitu Rizky mengungkapkan bahwa dirinya tahu akan situs-situs porno saat kelas 5 sekolah dasar. Pada awalnya hanya mencoba-coba atau iseng atau mencari menggunakan mesin Google dalam telepon genggamnya. Jadi dalam penelitian ini, dampak negatif telepon genggam yang diduga akan mempengaruhi anak-anak di bawah umur ternyata benar, di mana mereka yang masih di bawah umur seperti sekolah dasar atau sekolah menengah pertama ketika menggunakan telepon genggam menggunakan telepon tersebut dengan cara yang salah, karena tidak ada pantauan dan batasan dari orang tuanya masing-masing, di mana orang tua mereka selalu membebaskan mereka bermain handphone tanpa melihat dan memantau apakah anak-anak mereka menggunakan telepon genggam dengan baik dan benar, ataukah hanya menggunakan telepon genggam tersebut dengan cara main game atau bahkan melihat situs-situs atau gambar yang tidak seharusnya mereka lihat seperti pornografi dan sebagainya. Itu semua terjadi karena orang tua tidak pernah memantau dan membatasi anak-anak mereka untuk bermain telepon genggam. Perubahan sosial dalam masyarakat pastilah terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi hanya semakin mempercepat terjadinya perubahan tersebut. Bagi anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama, meskipun tidak disadari, perubahan sosial dalam beberapa hal telah terjadi, baik perubahan dalam hal cara berkomunikasi, secara sosial, serta secara pola pikir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.